saya agak heran juga di sini ini kok bisa bikin hoax tapi nggak update gitu ya. Padahal kan kartu pemilih itu udah lama nggak dipakai dalam pemilu ya. Ini gimana nih kisahnya ini, Mas? Masyarakat pun juga bisa melihat, bukan cuma penyelenggara. Iya. Nah, surat suaranya belum ada. Betul. Calon-calon aja baru mulai daftar. Presiden juga belum ditetapkan. Kok sudah ada hasil? Itu bagaimana ceritanya? Kemudian ada juga tuh, Mas, beredar video yang mengklaim bahwa hasil pemilu 2024 sudah disiapkan. Saya juga sempat resah dan berpikir gimana manusia kok dibulatkan ke bawah begitu kan. KPU RI itu melakukan beberapa kali kegiatan yang skalanya nasional. Jadi sekarang untuk pemilu di luar negeri pun datanya sudah konkret jadi satu dengan di tanah air. Menjadi satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Shalom Kebajikan. Sobat Busam, senang sekali saya Triwahyuni kembali menemani Sobat Busam pada siang hari ini dalam podcast Tea Time. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tea Time ini merupakan garapan Dinas Informatika dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur bersama Busam ID. Dan seperti biasa, pada siang hari ini telah hadir di Busam ID seorang narasumber yang di mana pada perhelatan pemilu kali ini dia merupakan bisa dibilang garda terdepan seorang penyelenggara pemilu, yaitu Mas Dwi Haryono, Esos MSI. Sebenarnya Mas Dwi Haryono ini teman lama saya juga gitu. Apa kabar Mas Dwi? Alhamdulillah, baik. Nah, Mas Dwi ini adalah beliau komisioner KPU Kota Samarinda. Kebetulan masih di divisi data ya, Mas? Masih. Alhamdulillah. Jadi sejak Didaulat. Kayaknya permanen di divisi data gitu. Nggak di rolling, belum di rolling. Nggak ada yang mau. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Apa kesibukannya saat ini? Saat ini, ya ini di tahapan pemutakhiran data juga sesuai dengan tupoksi saya. Tahapan pemutakhiran data sibuk sampai di mana ini? Apa DPS sudah? Apa istilahnya masih sama nggak seperti dulu? Istilahnya ada yang sama, ada yang beda. Perjalanan juga beda. Jadi di saat ini ya di dalam proses pemutakhiran data pemilih itu memang awal sumber datanya sama, itu DP4 disimpulkan itu kemudian dicoklitkan ke bawah gitu. Terus kemudian setelah dicoklit yang sekian waktu sampai kita mendatangi dari rumah ke rumah oleh Pantarle itu. Kemudian juga sebagai simbolis kan ke tokoh-tokoh seperti itu. Oke. Coklit iya. Oke, Mas, sebelum kita lebih jauh membahas masalah data, sesuai dengan topik kita di Titem pada siang hari ini bahwa kita akan berbicara masalah hoax. Nah, ini karena kita sudah menghadapi pesta demokrasi dan sekarang sudah masuk tahapan-tahapan yang lumayan krusial ya. Ini juga sudah bumbu-bumbunya juga sudah lumayan banyak gitu, bumbu penyedap tanda petik gitu. Artinya hoax, berita-berita yang memiliki misi-misi tertentu itu juga sudah mulai menggoyang. Nah, fenomenanya seperti apa ini Mas saat ini kalau yang dirasakan oleh penyelenggara sendiri dengan berita-berita apa dan mungkin berita hoax apa ini yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggara baik secara psikologis maupun secara tahapan itu sendiri, pelaksanaan tahapan itu sendiri? Ya, terkait dengan berita hoax atau berita bohong lah istilahnya. Berita bohong, ya. Berita yang seakan-akan benar tapi sebenarnya palsu. Jadi di dalam perhelatan pemilu, karena pemilu ini adalah merupakan ujung tombak untuk menggapai masa depan, 5 tahun ke depan, memang banyak lika-liku, banyak orang-orang yang punya kepentingan di dalam mencoba untuk menggait dan mempengaruhi khalayak. Karena ruang publik melalui digital ini, ruang publik digital, atau yang sering diketahui medsos lah itu memang sarananya sangat efektif saat ini.
Itu betul-betul kita lihat dan kita rasakan. Nah, sehingga sebenarnya kita selain tadi ada berita-berita hoax, medsos itu kita jadikan sebagai sarana utama di dalam mensosialisasikan beberapa program-program KPU sendiri. Nah, terkait dengan berita hoax, mungkin di akhir-akhir ini masyarakat, bahkan keluarga saya juga nanya itu terkait dengan pemilu itu jadi enggak sih Mas? Ya, penundaan pemilu ya kemarin ya. Kemudian karena memang adanya putusan pengadilan kemarin yang diajukan oleh Partai Prima kemarin. Nah, itu bahkan saya di masjid itu habis sholat itu ditanya, Mas, masih di KPU kan masih? Itu kemarin jadi atau tidak? Jadi kayak gitu. Ya udah kalau ya saya kalau menjawabnya kan selalu tentu sesuai dengan regulasi dan aturan bahwa pemilu tetap berjalan, dan kemudian untuk terkait dengan adanya putusan itu tentu KPU ada upaya hukum yang lain yang akan ditempuh. Dan alhamdulillah sekarang udah clear masalah itu. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi cerita terkait dengan penundaan pemilu. Iya. Atas putusan itu. Sudah lewat ya. Sudah lewat. Artinya masyarakat sudah tercerahkan dengan sendirinya gitu. Pemilu tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang ada, di mana tahapan saat ini paling utama saat ini itu adalah pendaftaran bakal calon legislatif. Oke, sudah berapa calon yang mendaftar, Mas? Samarinda udah 4 partai. Oh, 4 partai. Jadi 4 partai dan semua partai itu partai besar, dan semua seluruh dapilnya terpenuhi 45 calon di masing-masing partai. Iya. Kemudian ada juga hoax menyangkut kartu pemilih. Saya agak heran juga di sini, ini kok bisa bikin hoax tapi nggak update gitu ya. Padahal kan kartu pemilih itu udah lama nggak dipakai dalam pemilu ya. Ini gimana nih kisahnya ini, Mas? Itu juga. Jadi kartu pemilih itu kan sebenarnya kalau dilihat itu mirip-mirip KTP itu. KTP. Dan itu memang sudah lama ya. Saya sejak awal masuk di KPU 2014 itu tidak ada lagi yang namanya kartu pemilih. Adanya dulu namanya undangan itu C6 ya. Iya, C6. Ya, undangan untuk memilih. Ya, surat pemberitahuan. Sebenarnya juga bukan undangan, tapi surat pemberitahuan sebenarnya. Nah, dulu namanya kalau saya lihat di media itu adalah dulu kartu pemilih. Itu sebagai tanda bahwa dia bisa menunjukkan kartu itu bisa mau nyoblos kalau dulu ya. Tapi sekarang tidak ada lagi. Kemudian yang jadikan dasar untuk memilih adalah sekarang KTPL. Iya. KTP elektronik itu adalah sebagai dasar untuk sebagai salah satu dokumen yang perlu disertakan. Tapi kalau surat pemberitahuan untuk memilih masih ada ya? Masih ada. Anda di TPS mana, kita di TPS mana? Masih. Masih ada. Oke. Kemudian ada juga tuh Mas, beredar video yang mengklaim bahwa hasil pemilu 2024 sudah disiapkan. Malah ini yang saya capture ini disertai dengan narasi ini data KPU hasil pemilu 2024. Ini gimana nih Mas? Ini apa? Ini kan luar biasa banget ini. Nah ini gimana nih dampaknya terhadap penyelenggara sendiri? Kalau kami sebagai penyelenggara kan tentu apapun berita itu tetap menjadi bagian yang perlu direspon. Hanya saja dalam respon ini kan tentu kita bisa, masyarakat pun juga bisa melihat, bukan cuma penyelenggara. Nah, surat suaranya belum ada. Betul. Calon-calon aja baru mulai daftar. Presiden juga belum ditetapkan, kok sudah ada hasil. Itu bagaimana ceritanya? Lah kemudian sekarang kan ada juga yang masalah apakah terbuka pun juga masih digodok dan masih banyak hal-hal itu. Artinya bahwa ketika ada berita yang bahasanya tuh tidak masuk akal, meskipun orang mengatakan berita judulnya A1, wah itu kan sering itu untuk agar masyarakat itu percaya gitu, berita informasi A1. A1 dari mana? Kalau semuanya belum jelas kok tiba-tiba sudah ada hasil, kan nggak mungkin gitu. Iya. Nah, ini kalau yang bukan hoax, tadi kita berbicara beberapa hoax pemilu ya. Nah ini saya ingin juga mengupdate. Ini kalau saya yakin ini memang bukan hoax, di mana kemarin sempat ada kontroversi terkait isi PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2, di mana dengan berbagai masukan publik dan sebagainya, akhirnya pasal tersebut dianulir. Dan untuk Sobat Busam ID yang belum tahu apa isi pasal tersebut, jadi dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 itu tentang pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, khususnya terkait dengan cara penghitungan 30%.
jumlah bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota perempuan di setiap daerah pemilihan. Jadi di situ dalam hal penghitungan 30%, jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan. Nah, maka apabila 2 tempat desimal di belakang koma bernilai, ini aturan yang lama ya, maksudnya yang belum dianulir, kurang dari 50, hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Ya, kemudian 50 atau lebih hasil penghitungan dilakukan dengan pembulatan ke atas. Saya juga sempat resah dan berpikir gimana manusia kok dibulatkan ke bawah begitu. Kita ini kan manusia utuh gitu. Ya secara logika juga kok harusnya tidak seperti itu hitungannya, harusnya kan ke atas gitu. Nah, syukurnya di sini KPU, Bawaslu maupun DKPP telah melakukan rapat koordinasi ya, dan hasilnya menganulir tepatnya belum lama, baru kapan Mas dianulirnya? Ini yang surat perubahan PKPU 10 rilis, kan ada rilisnya tuh dari KPU RI. Itu masih rilis, artinya itu belum menjadi produk hukum. Iya, belum menjadi produk hukum, tapi sudah bisa menjadi bocoran lah ini gitu ya, bahwa KPU tetap masih menggunakan PKPU yang lama. Karena PKPU itu kan hasil hearing kan. Iya. Artinya dengan DPR dan sebagainya itu, jadi putusan. Jadi masih belum ditetapkan dalam regulasi ya, masih belum diubah gitu. Tapi kalau dari dari informasi gitu ya sejauh ini setelah ada rilis ini, apakah sudah ada info-info dari pusat, dari KPU RI bahwa akan segera misalnya PKPU-nya akan segera dirubah dan akan segera terbit begitu? Karena kalau di sini kan perubahannya seperti ini kan. Dalam hal perhitungan 30%, jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Nah, ini idealnya seperti ini memang. Ya, idealnya seperti ini. Cuman ya lagi-lagi itu nanti tergantung bagaimana KPU RI menindaklanjuti hasil keputusan bersama ini mungkin ya. Ya, sebenarnya KPU RI ini kan di dalam PKPU terutama itu kan bagian dari produk hukum atau undang-undang setingkat dengan itu kan. Artinya untuk menetapkan PKP itu atau merubah PKP itu kan harus dilakukan RDP ya, rapat dengar pendapat dengan DPR. Sehingga yang memutuskan kan bukan cuma KPU begitu. Nah, artinya saat ini apakah nanti disetujui oleh partai atau tidak, atau di DPR ya? Akan menunggu persetujuan DPR juga untuk merubah. Saat ini KPU masih PKPU itu. Yang ngatur. Nah, ini berarti penggiat pemilu, Perludem, Netgrid, teman-teman senior ini masih harus berjuang untuk mendorong keputusan ini supaya benar-benar hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP kemarin di mana akan dilakukan perubahan seperti itu ya, itu akan benar-benar terwujud mudah-mudahan. Sebenarnya apa sih Mas dampaknya kalau misalnya, artinya ada nggak konsekuensinya kalau misalnya aturan ini dirubah? Kira-kira pihak mana yang keberatan? Apakah partai keberatannya di mana gitu misalnya? Tentu di situ ada beberapa mungkin partai yang setuju, ada yang kurang setuju, tapi itu kan masing-masing ya, kita tidak tahu karena memang produk hukum atau PKP itu sudah awalnya melakukan kajian yang cukup panjang gitu. Kemudian ada produk, kemudian ada yang namanya pegiat pemilu, terutama yang pemerhati perempuan kan ada menyuarakan itu kan atas dasar usulan publik gitu, kemudian muncullah itu. Nah, sehingga apapun artinya di sini PKPU adalah sebagai lembaga atau di tingkat kita ya, itu tinggal menjalankan aturan yang memang amanahkan nanti apakah berubah atau tidak. Tapi yang jelas yang sekarang itu yang berjalan yang itu. Iya, betul. Yang dipedomani masih itu gitu ya. Walaupun di sini juga rigid ini sebenarnya. Selain masalah perubahan pembulatan ke atas tadi juga di antara pasal 94 dan pasal 95 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 94A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagi partai politik peserta pemilu yang telah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya peraturan
komisi ini melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon. Nah, ini artinya sebenarnya sudah ada pasal juga yang untuk mengantisipasi perubahan itu gitu. Mudah-mudahan kalau kami sebagai masyarakat, khususnya saya sebagai perempuan, ya harapan saya sih ya ini memang benar-benar nanti segera saja gitu, segera dewan dibahas di tingkat DPR gitu kan, dan disahkan perubahan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala atau pertentangan gitu. Oke, kita kembali lagi ke hoax. Jadi karena saya dulu sini juga masalah keterwakilan perempuan ini gitu. Kita loh sudah regulasi sudah disiapkan segitu saja juga tidak pernah terpenuhi gitu kan. Jumlah secara kuantitas perempuan yang duduk dalam legislatif maupun jabatan publik lainnya. Oke, tadi Mas Dwi juga bahwa kita saat ini sudah masuk tahapan pencalonan. Oke, kita cerita DPT aja deh Mas. Nah. Karena bidangnya Mas Dwi DPT ya. Lebih nyaman. Iya. Jadi ya sebenarnya kita harus tahu semuanya. Tapi dalam hal ini kan tentu ada pintak-pintak khusus yang memang kadang-kala kita cuma membaca PKPU, tapi dari pintak dari kawan-kawan itu ada nyampe, ada yang kurang kan itu. Oke. Takutnya ada yang nyelip gitu. Iya. Mendingan kalau yang pasti ya, yang dikuasai data gitu. Oke. Jadi gini Mas, kan kita tahu nih penduduk kota Samarinda itu dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, ya selama beberapa kali pemilu kan jumlah penduduk kita itu nggak bergeser dari angka 800 sekian gitu ya. 800 sekian. Bahkan ini kemarin update terakhir juga masih 800 sekian gitu. Nah, kalau untuk jumlah DPT sendiri gitu, kira-kira ini mengalami penurunan apa naik apa turun untuk Samarinda? Kalau itu jumlah pemilihnya naik. Jumlah pemilih naik. Dari kemarin itu di pilkada kemarin 500 sekian gitu. Nah, sekarang 600. Sekarang sudah 600 ya. Itu 600 itu jumlah pemilih perempuan berapa, laki-laki berapa prosentasenya? Persentasenya masih banyak laki-laki Samarinda. Masih banyak laki-laki. Ingat nggak dulu waktu pilkada bahwa prosentasenya daftar pemilih itu masih selalu banyak laki-laki dibanding perempuan. Tapi tingkat partisipasi pernah nggak waktu ingat zaman pilkada? Tingkat partisipasinya lebih banyak perempuan. Nah ini Sobat Busam ID, bagaimana sebenarnya peran perempuan di sini gitu. Maksudnya, ayo kita memberi contoh yang baik gitu. Jangan cuek, kita harus peduli dengan masa depan pembangunan di wilayah kita masing-masing. Ya, ini ya terkait dengan daftar pemilih. Saat ini itu Samarinda itu ada 606.902 pemilih jumlah totalnya. 608.902. Ya. Nah, kemudian dari itu kan DPS kemarin. Daftar pemilih sementara saat ini sudah dipublikasikan. Nah, kemudian setelah DPS menuju DPSAP ini bergerak lagi. Tapi nanti besok anunya. Ini kira-kira kalaupun ada pergeseran turun ya. Oh, justru turun ya. Itu faktor apa, Mas? Karena saat ini KPU RI itu baru ada sebuah gagasan terkait dengan zero ganda. Jadi pemilih itu hanya terdaftar dalam satu kali. Itu mengaturan undang-undang lapor PKPU. Nah, dalam hal untuk mengurai semua itu, KPU RI itu melakukan beberapa kali kegiatan yang skalanya nasional. Jadi data ganda antara kabupaten kota, atas provinsi, bahkan lintas negara pun itu dilakukan sebuah penyesuaian atau sinkronisasi atau saling data. Sebentar, jadi sekarang untuk pemilu di luar negeri pun datanya sudah konkret jadi satu dengan di tanah air. Menjadi satu kesatuan. Oh, luar biasa. Sekarang PKPU-nya, kalau dulu kan PKPU-nya beda itu. Pemutakhiran data yang mengatur dalam negeri. Iya, dan luar negeri. Sekarang jadi satu. Sekarang menjadi satu kesatuan. Itu bedanya dengan ini. Ya, karena digitalnya udah semakin, sistemnya mungkin sudah semakin cantik ya. Sistemnya itu, jadi siapa dengan siapa ganda di mana, itu ketahuan. Nah, untuk eksekusinya tentu kita uji soheh terhadap dokumen. Uji sohehnya itu SIAK atau real KTP elektroniknya. SIAK? Masih ada SIAK? Itu
SIAK itu Pak, sistem induk kependudukan Pak ya. Angka kependudukan itu miliknya ini Mendagri. Oh, saya pikir Bukan KTP SIAK gitu. Oke. Bukan. Jadi sistem informasi yang ada di kependudukan nama SIAK. Nah, ketika yang lebih update SIAK, maka KTP kan banyak nih orang sudah merubah statusnya, sudah pindah domisili, tapi KTP masih KTP yang lama tuh. Ya kan gitu. Karena alasannya KTP fisiknya habis. Masyarakatnya yang penting kan tidak, sekarang kan KTP dalam elektronik tidak ada batas waktu seumur hidup. Nah, sehingga ketika sebenarnya orangnya sudah pindah, KTP-nya tidak pindah, itu kita menggunakan update yang terkini gitu. Sambil menyesuaikan nanti KTP-nya disesuaikan dengan yang ada gitu. Ada juga yang memang di ini ya, misalkan di antara KK sama KTP itu kita uji suara betul di situ. Dilihatkan, bahkan ada foto orangnya Pak Iswai, ada foto orangnya, kemudian dilihatkan dari update. Jadi untuk menghapus itu kita udah sangat hati-hati ya. Apakah posisi sekarang di luar negeri, apa di dalam negeri, itu juga udah kita cek. Artinya kita ini ada yang namanya komunikasi langsung dengan PPLN. Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri. Itu langsung data yang ada di luar negeri yang sudah balik ke Indonesia itu juga disajikan sehingga di Indonesia menjadi MS. Tapi kalau misalkan datanya, artinya sudah secara digital itu langsung tersesuaikan. Kalau di saat misalnya nih H-3 misalnya, ini saya tadinya di Indonesia, kebetulan tiba-tiba saya ke Malaysia gitu. Nah itu otomatis akan diketahui saat itu juga tuh seperti apa? Kalau saat ini yang kita lakukan pembersihan data menuju DPT. Walaupun tidak lapor, tidak apa gitu. Kalau untuk tidak lapor kan tentu tidak terdeteksi. Terdeteksi itu ketika sistem administrasi kependudukannya itu melalui transaksi kan. Misalkan paspor, pindah ke sana, apa, misalkan sekolah gitu. Sekarang ada listnya itu kapan dia mengajukan dan sebagainya itu. Nah saat ini memang menuju DPT mau kita zero ganda. Artinya zero ganda itu kalau misalkan pemilihnya ada di luar negeri, di sini kita hapus. Nah, selain itu juga ada pemilih yang ini bedanya pemilu sebelumnya. Ada Loksus. Loksus apa itu Mas? TPS lokasi khusus. Oh, kalau TPS khusus dari dulu udah ada deh rasanya. Ini beda lagi? Beda lagi. Ini gimana nih? TPS khusus itu sekarang diberikan kepada pemilih yang tidak bisa datang ke TPS. Tapi sifatnya dia lokalisir. Terlokalisir dan jumlahnya lebih dari 100 pemilih. Oke, jadi kalau misalnya di pabrik atau di rumah sakit gitu. Di rumah sakit itu ada pasien sekian ratus. Jadi di situ masuk Loksus. Kalau pasien kan enggak ya. Yang terdata sebelum menuju DPT. Oh iya benar. Kalau pasien misalnya sekarang didetaksi sekarang. Ya nggak bisa didata, kan yang dipastikan bahwa tanggal 14 Februari 2004 pasti ada di situ. Dia memang di situ dan tidak bisa pulang. Misalnya apa ini? Contohnya mahasiswa. Oke. Mahasiswa itu ketika kampusnya itu aktif, dia untuk pulang misalkan ini mahasiswa umum yang asalnya dari Jakarta. Kalau cuma untuk data pulang ke Jakarta untuk memilih kan orang pikir panjang nih, harus beli tiket. Sekarang bisa dibuatkan TPS. Oh, jadi dia tetap punya hak pilih misalnya sesuai dengan KTP dia gitu ya? Iya. Sesuai dengan domisili dia? Sesuai dengan domisili, hanya saja surat suaranya disesuaikan dengan... Tapi kan surat suaranya, gimana penyesuaian surat suara itu memang dibekali surat suara dari sana atau seperti apa? Kalau untuk surat suaranya itu, misalnya pemberlakuannya disamakan dengan DPTB, pemilih tindahan. Ya kayak seperti ini dulu, kayak lafaz rutan seperti itu. Enggak, maksud saya gini, misalnya ada warga Jakarta, siap, ya, terus dia mau pilih waktu DPRD DKI Jakarta, terus dia, terus yang ke situ tetap, saya pikir seperti itu sampai ada langkah. Soalnya bagaimana yang ngatur? Iya, makanya apa sampai soal enggak sejauh itu ya. Saya kira dia tetap terbatas di dalam haknya. Tetapi setidak-tidaknya dia punya. Saya pikir ada inovasi seperti itu gitu. Enggak ya? Kalau itu nanti mikirnya karena surat suara kan. Jadi sekarang ini kelompok yang menjadi perhatian itu lapas rutan, kampus, panti sosial, termasuk Samarinda itu ada panti sosial
tahap lanjut usia, yang di remaja itu kita buatkan Panti TPS jompo ya. Panti jompo. Loksus di situ. Loksus. Jadi pemilihnya itu ada orang Balikpapan, ada orang Taraga. Berapa pemilihnya itu kalau sesuai data KPU? Sekarang data yang update, yang lengkap itu 106. 106 pemilih. Dan kelompoknya yang ini usianya sudah 60 ke atas. Oke. Kalau disabilitas sendiri ada peningkatan nggak, Mas? Disabilitas cuma ada peningkatan. Dulu kan cuma 707 yang kita data itu. Sekarang 1.570 sekian. Oh, ya 100% ya? Kenaikannya 100%. 100%. Artinya di dalam hal ini pendataan dari Pantalinya sudah lumayan bagus, dan kemudian keterbukaan keluarga tadi. Iya, masyarakat sendiri sudah welcome gitu, tidak menutup-nutupi gitu kan. Sudah menganggap bahwa suaranya ini berharga gitu. Biasanya kan kendala, untuk diketahui bahwa kendala-kendala teman-teman Pantarlih saat mendata itu kadang-kadang kan ada juga anggota keluarga yang kesannya udah nggak usah didata yang sakit, maksudnya yang disabilitas gitu. Jadi kayak memang ada kurang terbuka gitu. Kalau sekarang dengan peningkatan sampai 100% itu berarti lebih terbuka ya, Mas ya? Iya, dan itu juga mempermudah kita mendeteksi TPS-TPS yang perlu perhatian khusus nantinya itu. Iya. Karena sebenarnya semua TPS kan harus aksesibilitas, harus memperhatikan macam-macam kita dari kelompok disabilitas itu. Nah, ini berbicara aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, sejauh ini apa yang sudah langkah peningkatan apa yang sudah dilakukan KPU sendiri dari pemilu ke pemilu? Kita kan dari pemilu ke pemilu kan pasti ada saja kekurangannya gitu ya. Apakah misalnya sampai pada kalau meja braille itu kan sudah, tapi kan braille sudah sampai sekarang masih ada. Cuman kan sejauh pelaksanaan masih ada dia keluhan-keluhan gitu, keluhan-keluhan dari kelompok penyandang disabilitas ini. Nah, sehingga ketika kita ada punya data, tentu di dalam pembuatan TPS itu betul-betul sinkron dengan data yang ada gitu. Data yang ada. Karena memang data ini yang cukup banyak itu di fisik memang. Seperti yang misalkan Nadaksa ya? Fisik itu misalkan ya kayak lumpuh, terus kemudian stroke, itu penyumbang agak banyak nih, Dok. Di situ. Dan stroke itu masuk bagian ini, disabilitas fisik kalau saya. Disabilitas fisik. Oke, jadi kalau untuk yang lumpuh, stroke, itu seperti apa nanti pelayanannya? Apa datang ke rumah atau disiapkan? Juknis untuk suara belum ada. Belum ada ya, oke. Mudah-mudahan semua terakomodir untuk Alisa. Tapi kalau tingkat penyebaran sendiri, Mas, untuk penyandang disabilitas yang masuk di PT ini, secara data dia tersebar di semua kecamatan atau misalnya terlokalisir atau seperti apa? Tersebar di semuanya. Rata-rata ada semua. Hampir 10 kecamatan ada. 10 kecamatan ada. Oke. Tapi kalau untuk kelurahannya saya belum memastikan apa setiap kelurahan ada atau tidak. Karena mungkin kalau Pampang mungkin kan progres sedikit, mungkin ada atau tidak nanti kita cepat saja. Nah, kalau untuk jumlah TPS kita sendiri ada peningkatannya, Mas? Jumlah TPS-nya ada peningkatan. Berapa nih sekarang? Tapi start awal itu kita sama dengan pemilu 2019. Meskipun jumlah pemilihnya naik 2000-an, tapi jumlah TPS-nya masih kita aturkan samakan gitu. Dan alhamdulillah itu terakomodir semua. Nah, setelah coklit itu nambah 1. Jadi pertama TPS di 2019 itu kan ada 2.549. Itu yang kita start awal kita pembuatan TPS di pemilu 2024 kemarin. Nah, setelah dimutakhirkan, itu nambah 1 reguler. Tapi kalau loksusnya itu 14. Loksus 14 ya? Jadi loksus 14 itu di lapas, di rutan, sama di umur. Nah, loksus ini sebenarnya kami dari KPU itu sudah mensosialisasikan ke semua kampus. Tapi yang mengajukan surat permohonan, yang kemudian disetujui oleh KPU RT, umur. Begitu, ada 5 TPS di siap. Kenapa kok ada kampus yang tidak disetujui? Kamu enggak mengusulkan. Oh, tidak mengusulkan. Jadi untuk loksus ini saat ini, apa sosialisasi yang dilakukan KPU sendiri ke perguruan tinggi tersebut kurang atau seperti apa kok sampai ada yang tidak mengusulkan? Padahal kalau kita lihat kampus-kampus besar di Samarinda ini kan cukup banyak ya. Nah, ini gimana ini? Ada nggak upaya dari KPU untuk menjangkau itu gitu? Gimana nih? Masih ada waktu kan? KPU itu sudah melakukan sosialisasi bahkan sampai 5 kali itu. Mereka kita undang ke hotel.
Kemudian pernah kita suratin pemberitahuan dan sebagainya. Terus kemudian kita datang kampusnya yang 2 kali kita datang. Kemudian kita kumpulkan lagi dalam satu koordinasi terakhir di hotel lagi. Tapi ternyata karena gini, jadi resiko bukan resiko ya, karena pemilih Loksus ini kan dia akan dihapus di TPS asalnya tuh. Oh, oke. Jadi pertimbangan itulah. Pertimbangan itu salah satunya. Kemudian saat ini ada beberapa kampus yang polanya itu dia mengumumkan mahasiswa yang daftar. Ada juga yang melalui database kemudian disampaikan ke mahasiswa. Jadi ada beberapa pola. Tapi yang mengajukan permohonan, karena ini Loksus itu syaratnya itu harus ada permohonan dari lembaga instansi. Bahkan Lapas Selatan itu mengajukan permohonan. Padahal jelas-jelas Iya. lembaga gitu. Terus membuat pernyataan bersedia memfasilitasi tempat dan SDM. SDM itu artinya nanti orang yang mau jadi KPPS. Iya, iya. Tempat itu adalah di mana berdirinya TPS. Terkait dengan pembiayaan TPS, honor KPPS itu dari KPU. Itu udah kami sampaikan tuh. Bahkan kalau kami datang itu sama Bawaslu juga. Nah, artinya dalam hal ini memang bedanya pendataan dulu dengan sekarang, ada reguler dan ada Loksus. Jadi sehingga jumlah TPS-nya itu ketika 2550 ditambah dengan ini TPS Loksus itu menjadi 2564. Nah, kemudian dari kemarin ada persetujuan lagi untuk Loksus di Panti itu. Jadi sekarang jumlah TPS-nya 565. Oh, 65. Oke. Jadi mungkin pertimbangan misalnya mahasiswa tidak mendaftar itu ada kekhawatiran dia galau gamang pas takutnya nanti pulang gitu mungkin. Dan pada akhirnya kalau pulang dia nggak akan dapat hak suara karena langsung dihapus di del di sana ya. Tapi sebenarnya kalau itu ada proses dia konfirmasi dulu dia akan pulang, itu kita kembalikan. Sampai H-min berapa itu? Sampai H-30 prosesnya. Oh, sebulan sebelumnya. Itu batas maksimal? Untuk sistem minimal, batas minimal, iya. Artinya pengajuan yang harus gini, misalnya terakhir. Batas terakhir sebulan sebelumnya sudah harus menginformasikan. Kalau lewat dari 1 bulan, nggak bisa. Biasanya kalau dulu kan aturan begitu juga, tapi kan ada surat edaran itu. Iya, biasanya gitu. Ketika bahkan H-min berapa gitu kan? Oh, H-min 7 dan terakhir H-min 3 untuk nggak akan bukan penyelenggara kalau nggak repot kan gitu. Baik Sobat Gusam, jadi kita sudah mendengar bagaimana upaya KPU untuk mengakomodir para pemilih, khususnya yang mungkin sedang bertugas, sedang kuliah, atau bahkan sampai ke panti jompo ya, ke panti jompo. Jadi ada sekitar 15 Loksus yang telah nanti disiapkan dan diharapkan ini benar-benar dimanfaatkan oleh semua masyarakat supaya tidak terabaikan hak pilihnya. Mungkin untuk closing statement bisa disampaikan Mas, ini kira-kira apa ini upaya dari penyelenggara sendiri supaya ini masyarakat ini benar-benar tidak mengabaikan pemilu kali ini dan benar-benar target. Oh ya, kita belum berbicara masalah target partisipasi. Berapa sekarang target partisipasi KPU? 78 itu. Kalau 78%. Kalau biasanya memang ada target itu diumumkan atau disampaikan ya. Aku belum ini. Tapi kalau dulu kan 78. Terus kemudian dari KPU tercapai kan 75 sama dulu. Baik Sobat Gusam, tidak terasa waktu kita sudah 30 menit dalam tea time ini. Mungkin Mas Sudi silakan kalau ada closing statement untuk Sobat Gusam ID supaya kita bisa menggugah supaya tidak ada yang melewatkan atau semua berpartisipasi, yang punya hak pilih berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Ini mungkin terakhir ya saya sampaikan dalam ngobrol kita ini, terutama terkait dengan tadi kalau Mas Novi itu harus betul-betul kita tahu kapan waktunya, terus kemudian asal usulnya dari mana, benar apa enggak, kita tidak terjerumus pada informasi yang tidak sesuai. Nah, terkait dengan tahapan pemilu, apalagi saat ini yang memutakhir atau memilih itu. Jadi kita memang menginginkan partisipasi dari semua masyarakat, terutama terkait dengan mengecek
apakah dia sudah terdaftar atau belum. Karena syarat pemilihan salah satunya terdaftar tuh. Karena kalau sudah terdaftar itu mempermudah KPU untuk memfasilitasi berbagai hal, kayak logistiknya, surat suaranya dan lain sebagainya itu. Nah sehingga ketika ada yang merasa masih ragu apakah terdaftar atau tidak, silahkan aja dicek sendiri itu. Lewat HP bisa, lewat komputer juga bisa, tinggal dicek DPT online KPU Go ID. Aplikasinya Cek DPT DPT online KPU Go ID. online KPU Go ID. Nah, nanti di situ tinggal masukkan lagi langsung ketahuan. Dia sudah terdaftar di TPS berapa, RT berapa, kelurahan apa ada di situ. Nah, mudah sekali. Apalagi sekarang hampir tidak ada warga yang tidak memiliki HP ya. Iya. Itu bisa lewat Android, ya kan? Nah, kemudian kok jika dimasukkan lagi namanya nggak ada, itu bisa daftar di situ. Bisa daftar secara online ya Mas ya? Online. Nanti dilengkapi dengan identitasnya KTP, KK. Agar kita nanti dalam data pemilih itu kan lengkap ya, NIK, dan sebagainya. Nah, kemudian jika itu juga tidak mau langsung di online, bisa datang ke kelurahan, dicek, menyampaikan bahwa dia terdaftar, nanti isi tanggapan masyarakat di sini. Nah, ini akan kita proses sebelum DPT kita tetapkan. Oke, jadi masih banyak kesempatan bagi Sobat Busam ID yang merasa kemarin-kemarin atau penasaran ini dengan sebenarnya aku nih, apalagi khususnya pemilih pemula mungkin ya. Pemilih pemula ini kan dia benar-benar belum pernah memilih gitu ya. Ini bisa ini, ternyata dia sudah, usiaku udah 17 tahun nih gitu kan. Silahkan dicek nih. Coba iseng-iseng ngecek tadi ke cek DPT online KPU Go ID. Cek DPT online KPU Go ID. Nah, baik Mas Dwi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ke Busam ID. Mudah-mudahan Mas Dwi dan semua teman-teman penyelenggara sehat mengawal pemilu menyelenggarakan pemilu ini dan pemilu berjalan lancar. Dan mudah-mudahan pemilu yang sebelumnya itu tidak menghantui psikologi penyelenggara gitu, lebih kuat, lebih tegar, dan tentu saja harapan kita bersama pemilu berjalan lancar, damai, jujur, dan adil sesuai dengan azas pemilu. Baik Sobat Busam ID, saya Triwayuni undur diri. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.